Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat peserta grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mu'allif rahimahullah taala, beliau mengatakan wala yajuzu an yusarriha bi khidbati mu'taddatin wa yajuzu an yu'arrida laha wa yanqihuha ba'da inqidha'i iddatiha. Beliau mengatakan tidak boleh dengan lugas dan tegas berterus terang melamar wanita yang sedang berada dalam masa iddah, baik iddah perceraian ataupun iddahnya kematian. Kalau perceraian misalnya, yaitu yang disebut dengan talaqur raj'i, talak raj'i yang itu yang ada kemungkinan untuk rujuk kembali, maka siapapun terlarang untuk mengutarakan lamaran baik kepada walinya ataupun kepada wanita tersebut. Kenapa demikian? Karena wanita yang dicerai dengan perceraian tolak raj'i, baru perceraian sekali atau dua kali, selama mereka masih menjalani masa iddah, status suami istri itu masih melekat, belum putus. Hubungan suami istri antara mereka berdua masih terjalin, belum sepenuhnya putus. Memang telah terjadi keretakan pada hubungan tersebut, yaitu dengan adanya kata-kata perceraian, tapi belum sepenuhnya putus. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suami wanita yang telah diceraikan itu ahaqqu bi raddihinna fi dzalik, lebih berhak untuk merujuk istrinya selama masa iddah. In aradu islaha, bila mereka memilih itikat baik, berusaha mencoba merajut rumah tangga yang sakinah, berusaha membenahi kegagalan dan kesalahan yang telah terjadi sehingga menyebabkan terjadinya perceraian dalam rumah tangga mereka. Nah, dalam ayat ini Allah katakan suami yang telah menceraikan namun masih berada pada masa iddah, istrinya masih berada di masa iddah, Allah katakan wa bu'ulatuhun, dan suami-suami mereka. Ini menjadi petunjuk tersendiri yang nyata bahwa walaupun telah terjadi perceraian, lelaki itu masih berstatus sebagai ba'lun, sebagai suami. Dan wanita tersebut walaupun telah diceraikan, maka selama masa iddah, kan Allah katakan fi dzalika, yaitu pada masa iddah itu berstatus sebagai istri. Sehingga haram hukumnya untuk melamar wanita yang masih terikat dengan pernikahan dengan lelaki lain. Demikian pula halnya dengan wanita yang menjalani masa iddah karena kematian. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan, dan orang-orang atau lelaki-lelaki yang meninggal dari kalian dan ia meninggalkan istri-istrinya, mati meninggalkan istrinya, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra, maka istri-istri mereka wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari. Ini yang disebut dengan iddatul wafah, masa iddah, atau wanita itu menjalani masa iddah, masa penungguan karena suaminya meninggal dunia. Para ulama telah menjelaskan bahwa walaupun suami telah meninggal, tetapi hak-hak sebagai seorang suami masih melekat dengan wanita tersebut. Karena secara etika, baik secara tradisi ataupun etika syariat, tidak etis, tidak layak seorang wanita itu untuk menikah langsung setelah suaminya meninggal. Tidak pantas. Kenapa? Karena dahulu semasa jahiliyah, wanita itu kalau tinggal mati oleh suaminya, dia tidak akan menikah lagi dengan lelaki lain. Tetapi apa? Itu wanita itu diwarisi, diperlakukan bagaikan harta, akan diperebutkan oleh ahli waris lelaki yang meninggal tadi, diperebutkan oleh ahli waris suaminya bagaikan harta. Nah, Islam mengangkat martabat wanita. Di sebagian tradisi masyarakat penganut agama lain, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, mereka mengatakan lebih baik dia ikut mati, itu dengan cara membakar dirinya, bahkan dibakar dirinya oleh keluarga suaminya, agar dia tidak nikah lagi dengan siapapun, karena dia diperlakukan bagaikan benda, tidak bisa dimiliki oleh siapapun setelah kematian suaminya. Tentu Islam tidak melakukan seperti itu. Islam mengangkat martabat wanita, tidak seutuhnya dia dilepas bebas menikah kapan saja dia mau, tidak. Tetapi dia harus menunjukkan kesetiaan, menunaikan kesetiaan
sebagai seorang istri, yaitu apa? Menanti selama 4 bulan 10 hari, tidak mengenakan wangian, tidak berdandan, tidak keluar rumah. Tapi dia betul-betul menunjukkan etika kesetiaan sebagai seorang istri. Apalagi tentu kodrat wanita, apalagi hubungan rumah tangga mereka harmonis, tidak akan mampu melupakan suaminya seketika suami itu meninggal. Pasti hatinya akan terus bergantung, memorinya akan terus terngiang tentang masa-masa indah bersama suaminya yang begitu setia, suami yang begitu dermawan, suami yang begitu baik akhlaknya. Sehingga tentu kalau dia menikah dengan lelaki lain, maka akan rusak rumah tangga tersebut. Karena wanita ini lemah hatinya, emosionalnya lemah, dia tidak akan mampu melupakan memori indah, kenangan indah bersama suami pertamanya. Atau dengan bahasa modernnya, tidak mampu move on. Tentu akan rusak rumah tangganya. Perlu waktu untuk pengkondisian psikologis, pengkondisian fisik wanita ini, agar tidak terjadi percampuran nasab, tidak terjadi kekacauan dalam interaksi dengan suami yang baru. Ya, dia menunggu 4 bulan 10 hari. Nah, ini pada wanita yang diceraikan dan wanita yang menjalani masa iddah karena kematian. Adapun wanita yang diceraikan tolak bain, yaitu telah diceraikan sebanyak 3 kali. Mutallaqah 3 kali. Maka wanita yang telah diceraikan sebanyak 3 kali itu disebut tolak bain. Dia pun tidak boleh langsung menikah dengan lelaki lain. Tetapi dia harus menunggu berlalunya 1 kali haid. Menunggu berlalunya 1 kali haid. Kenapa? Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Mereka mengatakan ini adalah masa iddah. Iddahnya wanita yang diceraikan 3 kali itu 1 kali haid. Tetapi pendapat yang paling kuat dalam hal ini, itu bukan iddah, tapi itu istibra. Itu pembuktian bahwa wanita ini yang telah diceraikan 3 kali tidak dalam kondisi hamil ketika dia diceraikan. Untuk membuktikan, meyakinkan bahwa rahim dia dalam kondisi kosong, sehingga ketika nanti menikah dengan lelaki lain tidak terjadi percampuran nasab, tidak terjadi percampuran pada rahim dirinya antara anak dari keturunan suami pertama dengan air mani dari suami kedua. Sehingga walaupun dia telah diceraikan 3 kali, tetap belum boleh dilamar ya sampai berlalu masa 1 kali haid, untuk membuktikan bahwa dia diceraikan dalam kondisi bebas rahimnya, tidak dalam kondisi hamil. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.